Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, seperti biasa hari Minggu kita akan mengadakan pembacaan kitab. Ya, untuk hari ini kita ada kitab yang baru, ya, kitab dari karangan guru kita Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Tijani, dengan judul kitabnya yaitu Dinding Sunyi. Ya, judulnya Dinding Sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama besar abad ketiga Hijriah yang juga dikenal sebagai sufi, sebagai seorang sufi, yaitu Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau memiliki kebiasaan yang unik di dalam menulis. Di dalam kitab Bayan Al-Farq Baina As-Sadr wal Qalb wal Lub wal Fuad misalnya. Seringkali beliau itu memulai paragraf tentang tulisannya itu dengan ungkapan yang bernada doa, yaitu zadakallahu fiqhan fid din. Semoga Allah menambahkanmu fikih atau pemahaman dalam agama. Itu doa yang selalu beliau awali dalam memulai paragraf. Apa makna fikih itu? Sehingga beliau berdoa agar ia ditambahkan untuk para pembaca-pembaca karyanya itu. Syekh Abdul Karim Zaidan dalam Al-Madkhal li Dirasati Asy-Syar'iyyahnya menjelaskan dengan gamblang, secara etimologis, fikih berarti mengerti sesuatu dan memahaminya. Sebagaimana kita mengerti perkataan seseorang, itu seperti itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, qalu ya Su'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, qalu ya Su'aibu, hai Su'aib, ma tafqahu kasiran
mimma taqul. Kami tidak banyak mengerti apa yang kau ucapkan. Nah, qalu ya Syu'aibu man nafqahu katsiran mimma taqul. Itu Quran surat Hud ayat 91. Lanjutnya, secara etimologis, fikih itu berarti semua hukum atau ketetapan agama yang dibawa oleh syariat Islam. Nah, baik itu yang berkenaan dengan perkara akidah, perkara akhlak, ibadah ritual maupun ibadah-ibadah sosial atau muamalah. Itu fikih itu. Nah, itu secara terminologis. Ya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih Islam itu sebagai berikut. Nah, yaitu pengetahuan diri seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia. Itu definisi menurut Imam Abu Hanifah. Nah, definisi ini juga menyiratkan makna fikih yang luas yang mencakup beberapa aspek. Nah, pertama akidah. Nah, contohnya seperti kewajiban beriman kepada Allah, rukun-rukun iman yang lain sebagai konsekuensinya. Itu pertama. Kedua, aspek akhlak, yaitu seperti berkata baik dan jujur, menghormati tamu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aspek ibadah ritual, yaitu seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan yang lain sebagainya. Itu aspek ibadah ritual. Nah, serta aspek ibadah sosial. Nah, contohnya seperti jual beli. Itu aspek-aspek ibadah contoh yang sosial dan lain sebagainya dalam hal bersosial masyarakat. Nah, dari perspektif ini kita bisa memaknai bahwa perintah Allah kepada kita untuk bertafakuh fi ad-din. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid dini waliyundhiru qaumahum idza raja'wa ilaihim la'allahum yahdzarun. Nah, tidak sepatutnya bagi seorang mukminin itu pergi semuanya, maksudnya pergi ke medan perang. Nah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, berarti berusaha mengerti dan memahami agama Islam dengan segala aspeknya, dengan makna dan cakupannya yang luas. Nah, begitu juga dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka ia menjadikannya faqih dalam agama. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Sedangkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu menegaskan bahwa fikih di dalam agama di sini dimaksudkan faqih terhadap tujuan utama diutusnya Rasul oleh Allah, yaitu apa-apa yang menjadi kewajiban tiap individu untuk mengimani dan mengamalkannya dengan sepenuh hati. Itu berdasarkan Ibnu Katsir. Nah, dari sini itu bisa kita tangkap maksud dari doa At-Tirmizi yang tadi yang di atas kepada setiap pembaca kitabnya. Yakni maksudnya adalah harapan agar mereka atau orang-orang yang membaca kitab-kitabnya itu menjadi orang yang selalu bertambah ilmu dan pemahamannya dalam agama,
dan mengamalkannya dengan baik. Jadi bukan hanya ilmunya saja yang bertambah, tapi juga ilmunya itu diamalkan dengan baik. Dan menjadi orang yang mengerti akan apa itu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Nah, serta bagaimana ia menjalaninya. Nah, di sini tentu adalah dengan jalan dan ketentuan yang telah Allah tentukan, yaitu berupa akidah, akhlak, syariah yang meliputi ibadah, ritual, dan sosial. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman dan pesatnya tradisi intelektual di dalam peradaban Islam, istilah fikih memiliki makna yang baru. Nah, ketika menjadi sebuah disiplin ilmu, ia kemudian dipahami secara terminologis. Nah, bisa kita lihat misalnya di Madhal li Dirasah Asy-Syariah karya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Fikih itu diartikan menjadi sebuah disiplin ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan syariat praktis atau amali. Nah, yang tetap atas apa-apa yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim yang telah dikenai beban syariat. Jadi yang ini yang semestinya wajib dilakukan oleh orang-orang yang udah mukallaf, udah terbebani syariat. Yang dimana hukum-hukum itu tersarikan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, ketentuan hukum itu berupa kewajiban, keharaman, sunnah, makruh, mubah, sah, batal, dan juga sebagainya. Nah, dan ilmu ini tidak lahir kecuali dengan jalan menganalisa dan berijtihad dengan syarat-syarat yang kompleks. Nah, sehingga seorang faqih itu akan mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada dengan metode-metode tertentu. Nah, jika perkara tersebut tertulis dalam nas atau teks, maka yang digunakan adalah metode kebahasaan. Jika tidak ada di dalam nas atau teks, maka itu dengan pertimbangan maqasid asy-syariah. Nah, dengan pembahasan yang cukup panjang. Nah, misalnya di Abdul Wahab Khalaf. Nah, bisa dilihat di Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulil Fiqh, halaman 140 sampai 210. Nah, dengan makna fikih yang baru ini, faqih itu berarti orang yang ahli dalam bidang fikih, itu orang faqih. Nah, yang memiliki kualifikasi ketat untuk mampu mengeluarkan suatu hukum tertentu dari dalilnya yang terperinci. Nah, dengan jalan ijtihad yang ketat pula. Dengan begitu, ada beberapa aspek yang kemudian keluar dari cakupan fikih, yaitu aspek akidah dan aspek akhlak. Nah, karena yang masuk cakupan fikih yang baru adalah hukum-hukum praktis berupa ibadah sehari-hari dan dengan cara ijtihad seperti yang disebutkan di atas. Nah, adapun pada perkembangan kemudian ada ilmu tersendiri yang membahas tentang akidah dan akhlak. Nah, untuk yang pertama itu adalah ilmu kalam, usuluddin dan sebagainya. Yang kedua itu ada ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah dan sebagainya. Nah, maka secara sederhana dapat kita pahami faqih dengan makna aslinya maupun makna yang baru. Dan tidak mudah bagi orang untuk memperoleh predikat itu tidak mudah. Seseorang untuk memperoleh predikat faqih itu tidak mudah, sangat sulit. Karena ya, predikat faqih itu adalah kehendak Allah yang berupa kebaikan bagi hambanya yang terpilih dengan usaha yang kuat dari hamba tersebut. Menjadi faqih dalam maknanya yang baru itu memiliki prasyarat yang tidak sederhana, apalagi untuk menjadi faqih dengan
makna awalnya yang luas. Nah, untuk itulah ulama kita Hakim At-Tirmidzi mendoakan kita, yaitu sadaqallahu fiqhan fiddin, dalam setiap karya-karya beliau. Ya, untuk pembukaan kitab Dinding Sunyi, kiranya sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allah wujud kita baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.